Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, karena gue tinggal di Jakarta dan belum ada sponsorship untuk keluar Jakarta. Oke teman-teman, Jakarta saat ini sangat fokus ya dalam penanganan banjir, karena itu salah satu momok yang menakutkan ya di Jakarta, dan kali ini sedang dilakukan penggerbekan lumpur ya oleh teman-teman SDA ya. Dan penggerbekan lumpur ini teman-teman tidak hanya dilakukan di tahun ini ya, tapi di tahun-tahun sebelumnya juga memang sudah sangat sering ya dilakukan penggerbekan lumpur. Karena salah satu tugas utama dari teman-teman SDA adalah melakukan normalisasi das ya, daerah aliran sungai yang ada di Jakarta. Dan itu bukan perkara mudah ya, menormalisasi sungai-sungai yang di Jakarta, karena kita tahu di Jakarta itu ada 13 sungai dilalui ya, termasuk salah satu sungai terpanjang itu adalah Sungai Ciliwung ya. Sungai Ciliwung itu dari lepas dari bendungan Katulampa ke sana sedikit itu sudah masuk ke aliran Ciliwung, dan memang sangat membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu ya untuk menormalkan semua aliran das ataupun daerah aliran sungai di Jakarta. Dan memang teman-teman, gue akuin ya, kinerja Pemprov DKI Jakarta ya belakangan ini sangat baik sekali ya, termasuk penanganan banjir di Jakarta, dimana penanganan banjir setiap tahunnya itu menunjukkan nilai-nilai positif ya. Titik-titik banjir di Jakarta semakin berkurang, dan bukan berarti Jakarta benar-benar bebas akan banjir ya. Masih ada titik-titik banjir, cuma banjirnya itu sangat berkurang ya titik-titiknya. Seperti lapisan di video ini yang sumbernya cukup jelas ya, dari BMKG, dari Bappenas, dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menunjukkan memang titik-titik banjir di Jakarta semakin berkurang, dan kalaupun ada banjir itu cepat surut, tidak seperti sebelum-sebelumnya teman-teman. Kalian bisa bayangkan ya, ini salah satu penanganan banjir itu ada di proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Itu pun proyek 942 itu belum benar-benar selesai teman-teman ya, benar-benar belum selesai, masih insya Allah di awal tahun depan katanya selesai, karena proyek itu sudah berjalan dari tahun lalu, dari tahun 2021 bulan November itu serentak dilaksanakan ya. Itu saja belum selesai proyek tersebut, tapi titik-titik banjir di Jakarta sudah sangat berkurang. Mudah-mudahan dengan selesainya proyek-proyek daerah ya, seperti proyek 942 dan termasuk proyek nasional seperti Bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa mereduksi 30%, terus sodetan Kali Ciliwung yang bisa mereduksi sekitar 10% ya, sodetan Kali Ciliwung. Dan mudah-mudahan dengan ditambahnya proyek 942 ini, semoga tidak ada lagi namanya banjir di Jakarta ya. Dan tentunya penanganan banjir yang dilakukan oleh para uli amri kita ini tidak akan maksimal ya kalau kita tetap tidak bisa menjaga aliran sungai kita teman-teman. Karena di beberapa saat yang lalu
gue pernah OTT ya, warga di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di sodetan Kali Ciliwung ya. Gue itu dapat warga dengan enaknya men, dia buang sampah sekarung di Kali Ciliwung. Gue nggak tahu tuh gimana pola pikirnya itu manusia. Mungkin dia berpikir dengan dia buangnya dengan dia buangnya sampah sekarung di sungai itu, maka permasalahan sampah di rumah tangga mereka selesai. Iya memang selesai pada saat itu. Cuma untuk jangka panjangnya itu sangat berbahaya teman-teman yang suka membuang sampah nih di sungai. Sungai itu dia akan bermuara, nanti ujungnya akan di laut teman-teman. Seperti di sini nih, ini sebentar lagi akan keluar ke Muara Angke. Dia akan keluar ke laut lepas ya. Di sana itu ada pelabuhan Sunda Kelapa. Dan ini salah satu contohnya nih yang suka buang sampah sembarangan. Ini seperti ini nih. Nih botol-botol aqua, terus mana lagi? Kemarin gua ada dapat ban tuh, ban motor. Nah ini kan akhirnya menjadi sedimentasi gitu loh. Nah kalau sudah terjadi sedimentasi seperti ini, otomatis kan debit air yang bisa ditampung oleh ataupun yang bisa dialirin oleh sungai tersebut itu akan semakin berkurang. Nah semakin berkurang, otomatis ketika hujan datang, mau tidak mau itu tuh terjadi peningkatan debit air. Nah ketika ada penambahan debit air dan sudah tidak bisa ditampung, otomatis disitulah terjadinya banjir. Nah giliran banjir, kita ngomel-ngomel sama pemerintah. Ini pemerintah gimana sih penanganan banjirnya? Lah pemerintah sudah sangat baik dalam penanganan banjirnya, cuma kita masih aja suka buang sampah sembarangan. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dalam penanganan banjir agar bisa berkolaborasi dengan baik ya, sehingga menghasilkan penanganan banjir yang baik, sehingga tidak ada lagi namanya banjir-banjir di kemudian hari. Amin. Ini dia estafet teman-teman ya. Tadi sih gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari operator ya. Dia bilang pintunya cuma ada satu di sebelah sana, pintu masuk eskavator ya, sehingga ya itu butuh waktu ya. Ini naruh estafet. Kata dia ini kalau bisa masuk ke sini mah enak banget. Ya kalau bisa sih bisa-bisa aja, cuma kan sekali lewat hancur pasti nih mah. Aduh. Guys, ini sih kalau gue ngeliat ya, kayaknya dia buang oli deh di sini nih. Nih, kalian lihat ya. Ini warnanya ini warna oli, men. Ini kayaknya dia buang oli deh di sini nih. Iya nggak sih? Kalau oli dari eskavator nggak mungkin lah ya, karena air kan menuju ke sana. Kayaknya dia buang oli kayaknya di sini nih. Dan teman-teman, pengerokan seperti ini, gerebek lumpur ini juga nggak bisa terlalu dalam pengerokannya teman-teman. Jangan kalian pikir dengan pengerokan seperti ini bisa kita kerok sedalam-dalamnya, yang nggak bisa teman-teman. Ini pasti ada ukurannya, ukuran pengerokannya, karena pernah terjadi ya pengerokan terlalu dalam itu di Tanjung Priuk, di dekat rumah warga ya. Mungkin entah itu pengerokannya terlalu dalam atau pondasi rumah warga di sekitar situ kurang kuat, sehingga ketika terjadi pengerokan itu terjadi longsor. Nah, kalau gue sih menganalisisnya teman-teman ya, kenapa terjadi longsor? Karena kan bangunan itu dia membutuhkan penyangga dari pondasi bangunan itu sendiri, sehingga ketika terlalu dikerok bagian sisi kirinya, otomatis kekuatan mengeroknya terlalu dalam ya, otomatis kan penguatan
pondasi tersebut untuk sisi kirinya itu semakin berkurang jika kerokannya terlalu dalam, melebihi ambang batas dari kaki-kaki dari bangunan tersebut. Makanya itu bisa longsor di sebelah kiri. Makanya pengorokan tersebut juga itu membutuhkan analisis yang bagus ya, sehingga tidak mengakibatkan permasalahan selanjutnya setelah selesai permasalahan sebelumnya. Jadi harus ada ambang batasnya dalam pengorokan itu. Ini analisis sarjana hukum ya teman-temannya, bukan analisis sarjana teknik sipil. Tapi ya bisa lah ya, secara analisis masuk akal lah ya. Gua alumni ilmu hukum teman-teman, jadi mohon maaf kalau analisisnya agak sedikit salah mengenai pembangunan ya. Kalau selama ini kalian ngikutin channel ini, terus ada sedikit salah ya tentang istilah-istilah proyek atau istilah-istilah teknik sipil, mohon dimaafkan. Karena ini youtuber pembangunan ini alumni ilmu hukum, bukan alumni ilmu teknik. Oke, kita coba jalan-jalan di pintu masuk dari ekskavator ini ya. Nanti setelah penuh di sini, diestafet lagi ke situ. Habis itu diangkut menggunakan dump truck teman-teman. Ini dump trucknya katanya datangnya sore hari. Dump truknya datang jam berapa Pak ya? Sore. Itu langsung diangkat juga Pak? Oh pakai yang ini ya? Enggak, ini nanti ada beko lagi di situ. Oh ada beko lagi di sini. 3 dong totalnya? 4. Oh lagi datang ya? 2 lagi? Oh. Ada 4 teman-teman. Sore Pak datangnya? Oh malam buat diangkat ke dump truknya? Iya. Nanti sampai ini pengerukannya sampai mana Pak? Jembatan ini. Oh jembatan ini sampai yang sana? Ya jembatan ini. Oh yang jembatan ini? Nggak dilanjut ke sana Pak? Kurang tahu, orang ininya segitu progresnya. Oh. Yang sebelah situ nggak Pak? Katanya udah. Oh udah ya sebelah sana? Ya katanya 2 tahun yang kemarin. Oh 2 tahun yang lalu. Pura-puranya nggak mana? Oh. Ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya teman-teman. Jadi nanti akan ada 4 ya. Tadi kalian dengar sendiri ada 4 ekskavator ya. 2 di bawah, terus 2 lagi untuk mengangkat ke dump truck mungkin ya.
Ngomong-ngomong, yang main teng ini lagi viral ya, yang ini nih. Itu yang dibawa bocah tuh. Sampai dipertandingin tau. Teng. Tuh, mana tuh suaranya tuh. Udah itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan, dan gue minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya bisa lebih mudah, dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tetapi menjadi negara maju. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang telah bahu-membahu membangun Indonesia, dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti. Semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bermanfaat untuk negeri ini dan suatu hari nanti bisa menjadi amal jariah. Amin. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan dari Kota Tua, Jakarta, Penjaringan, Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.